Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Insya Allah sehat semua ya. Dan semoga kita juga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Dan saat ini Alhamdulillah studio dakwah Sahabat At-Taubah sudah mulai berjalan. Dan program-programnya pun sudah bisa diproses. Di antaranya adalah program Sahabat Bertanya. Di mana program Sahabat Bertanya ini sahabat semua bisa berinteraksi langsung dengan kita dengan cara mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar ataupun melalui DM di Instagram kami, YouTube ataupun Facebook. Insya Allah akan kita ajukan nanti di sesi-sesi berikutnya. Alhamdulillah juga untuk saat ini saya sudah ditemani oleh guru kita, pembimbing kita, pembina kita, yaitu Ustadz Koko. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Eko sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mukanya begitu bersemangat, Masya Allah. Alhamdulillah Ustadz. Jadi untuk pembahasan kali ini kita akan coba membahas tentang masalah media sosial, di mana media sosial itu sekarang sudah menjadi keseharian kita, Tat ya. Di antaranya kan ada Facebook, Instagram, ataupun YouTube yang biasa ditonton kita ya, baik sebelum tidur ataupun setelah bangun tidur langsung gesek gitu ya. Betul. Itu nggak bisa dihindari tuh, Tat. Ya. Jadi yang ingin saya tanyakan untuk media sosial sendiri itu apakah berpengaruh banyak di dunia dakwah Islam kita? Ataukah hanya nggak banyak pengaruh sih, ataukah seperti itu? Menurut Ustadz Koko sendiri gimana tuh? Masya Allah, Mas Eko, ini pertanyaan yang bagus ya, dan ini mungkin juga mewakili banyak orang yang mengambil jalan dakwah ya. Jadi kita sama-sama paham bahwa sosial media itu adalah bagian dari platform digital ya, yang itu sekarang sudah mengikat semua aktivitas orang-orang hari ini. Betul, Tad. Jadi aktivitas orang hari ini tidak bisa lepas dari sosial media. Betul. Ya. Nah ini poin pentingnya ya. Kenapa pertanyaan ini penting? Kemudian kita ungkap barangkali pada kesempatan kali ini. Yang jelas begini, kalau kita amati secara faktualnya, maka sosial media itu bagi kita semua ya, itu sudah menjadi salah satu ruang. Salah satu ruang dalam kehidupan kita. Sama halnya pasar, sekolah, kantor, ini kan ruang kita melakukan aktivitas. Sosial media pun begitu. Itu adalah ruang untuk melangsungkan kita kehidupan. Nah, lantas bagaimana sosial media itu berperan kepada kita, atau bagaimana seseorang memfungsikan sosial media itu sangat berpulang kepada apa yang menjadi orientasi orang itu dalam kehidupannya. Itu pasti kan fitrah kita sebagai manusia itu, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk ekonomi, juga sebagai makhluk spiritual. Itu banyak orang yang mengatakan demikian. Nah, bagi kita memahaminya adalah bahwa kita ini manusia ya, siapapun kita itu akan bergerak kepada apa yang kita ingini. Kita akan bergerak kepada apa yang kita cintai. Itu fitrahnya. Ya. Seperti yang Allah tegaskan di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-14 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Juyyina lin-nasi hubus sahawati minan nisa'i wal banin wal qanatarul muqantarati minadh dhahabi wal fiddati. Bahwa dijadikan indah dalam pandangan kita terhadap apa-apa yang kita ingini, perempuan, anak, keturunan gitu ya, kemudian harta yang banyak dalam emas dan perak, hewan tunggangan, mungkin sekarang kendaraan, itu aset dan seterusnya. Itu fitrah kita, itu kita akan bergerak untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Nah, di ruang sosial media pun akan begitu. Kalau hari ini seseorang sedang mengejar bagaimana omsetnya naik, maka akan dipergunakanlah sosial media untuk mengejar itu. Kalau ada orang ingin memaksimalkan pengakaran dirinya karena dia public figure yang butuh persepsi dari publik misalnya, maka dia akan memanfaatkan sosial medianya untuk memperkenalkan diri, untuk apa yang dia inginkan dalam hidup ini. Nah, tapi bagi kita orang yang beriman, yang yakin dengan kalimat la ilaha illallah,
bahwa kita ada kewajiban dakwah dan seterusnya, tentu akan mendudukan sosial media sesuai dengan apa yang menjadi orientasi kita, bahwa kita dicipta oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Paham benar dengan itu, sehingga kita akan senantiasa berikhtiar bagaimana menjadikan semua aktivitas kita bernilai ibadah. Tidak ada aktivitas kita yang tidak bernilai ibadah, karena sekali saja ada aktivitas kita yang melenceng keluar dari ibadah, berarti sesungguhnya kita sedang keluar dari fitrah. Termasuk pada saat kita memerankan kehidupan kita di sosial media, harus menjadi nilai ibadah. Karena itulah dakwah misalnya itu bisa kita pergunakan melalui sosial media. Dakwah itu banyak ragamnya, tapi poin penting ya bagi kita, karena kita kelak akan dihisab terhadap semua aktivitas kita, maka sosial media itu harus betul-betul kita perhatikan. Kan kalau ngomongin sosial media, maka pembuka kita masuk ke sosial media adalah keyboard. Keyboard, betul? Betul, keyboard. Buka misalnya YouTube, buka Facebook, buka WA, pasti mesti butuh keyboard. Betul. Jari kita yang menekan keyboard ini mestinya menjadi jari yang menjadikan key to jannah. Key to jannah, betul. Kenapa? Karena supaya ruang media sosial itu betul-betul akan memperbanyak pundi-pundi amal soleh kita. Nah ini fungsi bagi kita ya sebagai orang yang yakin dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang yakin dengan kehidupan berikutnya, maka dipastikan ruang sosial media itu betul-betul sebagai ruang tambahan bagi kita yang akan memperbanyak pundi-pundi amal soleh kita. Ingat, jadi, keyboard key to jannah. Jadi media sosial itu sebagai kunci untuk kita pergi ke surga gitu. Iya, bisa dimanfaatkan untuk itu. Key kan kunci ya. Kunci, keyboard di media sosial harus key to jannah nih jari kita. Alhamdulillah. Ya. Jadi intinya media sosial itu kita harus jadikan kunci gitu ya Tete, untuk ke surga ya. Key to jannah gitu ya. Iya. Oke, jadi salah satu fungsinya di situ. Untuk studio dakwah sendiri, Ustadz. Nah, ini kan sering nih kita lihat di media sosial atau di YouTube ya, banyak kan sekarang yang podcast ataupun ustadz-ustadz ternama gitu ya, yang notabene sudah punya jamaah banyak gitu ya, subscriber banyak gitu kan. Tapi dia juga kadang kita lihat punya studio dakwah juga gitu kan, kayak di perpustakaannya atau di ruang majelisnya gitu kan. Nah, yang saya mau tanyakan tuh, studio dakwah itu sendiri seperti yang sahabat-sahabat kita lakukan sekarang ini, bikin studio ini, apakah itu perlu gitu kan untuk media sosial juga, ataukah hanya sekedar enggak lah, cukup lah belajar mah di masjid juga udah cukup, kajian juga udah cukup, bahas kitab gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan kita, apakah perlu nggak sih kita tuh bikin studio dakwah tuh? Masya Allah ya, Mas Eko dan sahabat semua ya, ini pertanyaan yang mencerminkan semangat ya, semangat untuk bagaimana kita meniti di jalan dakwah ya, bahwa kita sebagai orang yang beriman ya, yang yakin dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, memiliki kewajiban dakwah, ya. Karena itu Syekh Utsaimin pernah mengatakan kan, bahwa untuk meninggikan ijazah Islam, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, dua cara. Yang pertama dengan pedang ya, kemudian yang kedua dengan dakwah. Nah, dakwah hari ini tentu cara ya, metodenya bisa memaksimalkan semua perangkat yang bisa kita pergunakan ya. Kalau tadi ada banyak orang dalam menunaikan, melaksanakan fungsinya sebagai makhluk ekonomi, semua resources yang dia punya dia pergunakan ya. Ya begitu juga kita pada saat kita menjalankan dakwah harus memaksimalkan semua resources, semua sumber-sumber yang kita miliki. Kenapa? Karena dengan itu kita bisa meninggikan kalimat la ilaha illallah. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita ya, kan
diberikan penekanan oleh Allah bahwa kita ini semua gitu ya pasti akan rugi, Mas Eko. Kita semua ini pasti akan rugi, siapapun di antara kita ya. Mau pejabat, mau rakyat biasa, mau sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak gitu kan, mau majikan atau karyawan, siapa saja pasti akan rugi gitu. Ruginya di apa tuh? Ya, dalam surat Al-Asr itu. Surat Al-Asr itu 3 ayat tapi Masya Allah dalam itu isinya. Nah, dengan apa korelasinya studi dakwah dengan menghindari kerugian? Ini yang mungkin bisa kita jadikan semangat ya, dan bisa juga ini buat spirit sahabat semua ya untuk meniti jalan dakwah. Apa? Kan ada 4 karakter yang di dalam surat Al-Asr itu yang Allah kecualikan rugi. Semua manusia akan rugi, tapi dikecualikan 4 karakter itu. Wal asr innal insana lafi husrin. Semua manusia itu akan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah, illal ladzina amanu ya. Yang dikecualikan itu adalah orang yang beriman. Tidak rugi. Tidak rugi. Lantas apa indikator beriman? Kan begitu. Nah, para ulama menjelaskan bahwa orang yang beriman itu ditandai dengan semangat dia dalam menuntut ilmu, mencari ilmu din, menuntut ilmu din, ilmu syariat. Gitu. Keimanan itu indikatornya. Makanya salah satu sahabat Nabi, Mu'ad bin Jabal itu, dalam sebuah kumpulan sahabat, dia mengatakan, ayo kita berkumpul sejenak. Kita ngecas iman kita. Artinya apa? Jadi ketika kita belajar tentang agama, maka iman kita akan naik. Nah, jadi yang dikecualikan karakter yang tidak rugi itu, illal ladzina amanu, beriman. Nah, beriman itu indikasinya adalah gemar menuntut ilmu. Nah, kita studio dakwah ini adalah menyediakan, memfasilitasi siapapun yang ingin mencari, mempelajari ilmu din, ini ruangnya. Memfasilitasi orang supaya mau ya mengambil ilmu, belajar tentang ilmu din. Kemudian yang kedua, wa amilus sholihah, adalah melakukan amal soleh. Kalau tadi illal ladzina amanu, iman adalah keyakinan, maka amal soleh pembuktian. Amal soleh ya. Amal soleh ya, jadi orang tidak bisa mengatakan saya sudah beriman tapi tidak dibuktikan dengan amal soleh. Sama halnya seorang pemuda mengatakan cinta kepada seorang wanita tapi nggak ada pembuktiannya gitu. Buktinya apa? Surat nikah. Itu kan cuman ucapan gitu. Iya. Jadi harus ada perbuatan juga gitu. Nah, waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, kata Allah. Allah zat yang mengutus rasulnya untuk menyampaikan al-huda dan agama yang hak, wa dinil haq. Nah, al-huda kata Ibnu Qayyim al-Jauzi itu adalah amal soleh. Amal soleh yang berdasarkan ilmu tadi yang dipelajari. Ya. Secara teori gitu tadi. Ya, jadi amal soleh yang berdasarkan petunjuk Quran dan Nabi, berdasarkan pemahaman sahabat yang disampaikan, dijelaskan oleh para ulama salafus soleh. Gitu. Nah itu. Jadi al-huda yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi itu adalah bagaimana kita melaksanakan amal soleh berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yaitu tadi, caranya memahami Al-Quran dan Sunnah itu adalah dengan cara belajar din. Yang pertama tadi. Kemudian wadinil haq. Apa wadinil haq itu? Ternyata yang disebut dengan wadinil haq, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi itu, orang yang menyelaraskan ketaatannya sesuai dengan ilmu yang sudah dia peroleh. Wadinil haq itu adalah orang mengamalkan, mengerjakan amal soleh berdasarkan ilmu yang sudah dia peroleh, yakni sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Maksud dia sampai situ ya. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Yang dikecualikan adalah watawassaw bil haq. Nah, watawassaw bil haq ini adalah menyampaikan ilmu din ini kepada
orang-orang, minimal kepada ahli kita. Jadi di situ adalah semangat saling mengingatkan, saling menasehati. Intinya apa? Dakwah. Inilah penting kewajiban dakwah. Apa yang diambil oleh teman-teman di komunitas sahabat At-Taubah dengan mendirikan studio dakwah ini, paling tidak dia sudah mengambil peran di jalan dakwah. Dakwah langsung mungkin hanya kepada ahli, anak, istri, ya, lingkungan sekitar. Tapi dakwah kepada ruang publik kan tidak semua orang Allah karuniai dengan kemampuan itu. Dengan memfasilitasi ada studio dakwah, kita bisa mengundang para ahli ilmu untuk menyampaikan ilmunya di sini. Jadi fungsi kita sebagai wattawasabil haq dengan ada studio dakwah ini paling tidak bisa tertunaikan karena menyampaikan dakwah. Menyampaikan dakwah ilal ladzina amanu ditunjukkan dengan orang yang beriman itu dengan menuntut ilmu, mau menuntut ilmu. Kemudian wa amili sholiha, ilmu yang sudah didapat dia laksanakan. Kemudian wadinil haq tadi itu adalah menyelaraskan ya. Jadi amal soleh itu menyelaraskan ilmu yang sudah didapat dengan ketaatan yang dia bangun. Ilmu yang sudah dia dapat, yang diikhtiarkan kemudian dilaksanakan oleh dirinya, dia sebarkan kepada orang lain. Itulah watawasabil haq. Kenapa harus disebarkan? Karena ada ancaman dari Nabi. Barang siapa yang menahan ilmu, tidak mau menyampaikan kepada orang lain, nanti akan diberikan tali kekang. Yang berbahan, tali kekang itu berbahan api neraka. Nauzubillah. Jadi kewajiban kita. Nah, studio dakwah ini, jadi kenapa sahabat At-Taubah membuat studio dakwah? Satu, bentuk kecintaan kepada ilmu. Yang kedua, inilah jalan dakwah yang diambilnya supaya selamat dari karakter yang rugi itu, kata Allah. Betul. Ya. Apalagi kalau punya ilmu nggak mau disebar gitu. Iya. Semua orang pasti punya ilmu kalau dia beriman. Karena apa? Kecenderungannya akan mencari ilmu, menuntut ilmu. Itu orang beriman itu menuntut ilmu, dan ilmu yang sudah didapat, dilaksanakan, kemudian disebarkan. Itulah dakwah watawasabil haq. Jadi watawasabil haq ini mudah-mudahan insya Allah tercukupi dengan studio. Minimal ya orang-orang yang berinisiatif di situ. Betul, dan yang terakhir apa? Karakter yang dikecualikan adalah watawasabisob. Artinya kita melakukan jalan dakwah ini perlu kesabaran. Tidak mudah bikin studio dakwah, tidak mudah. Menyampaikan dakwah kepada anak, istri, ahli-ahli kita juga tidak mudah. Bahkan mendakwahkan diri juga terhadap ilmu yang sudah kita peroleh juga tidak mudah. Perlu kesabaran di situ. Jadi paling tidak pilihan sahabat At-Taubah mendirikan ya, membentuk studio dakwah ini sangat strategis buat kita dalam rangka menghindari kita distempeli oleh Allah, dikelompokkan oleh Allah menjadi insan yang rugi, menjadi manusia yang rugi. Mungkin begitu Mas Eko. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita nggak termasuk orang-orang merugi ya Tat ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Ya, insya Allah. Ya baik, itu dia sahabat, telah kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Koko Komarudin mengenai media sosial, fungsi dan manfaatnya. Begitu juga dengan studio kajian kita ini, apakah bermanfaat atau tidak, tadi sudah dijelaskan dan insya Allah pasti bermanfaat ya. Dan sahabat jangan lupa untuk mensubscribe, komen, dan like ya. Jadi insya Allah jika sahabat tangannya tidak berat, insya Allah satu klik itu adalah pahala untuk sahabat gitu ya. Jadi kayak itu Jana. Iya betul Tat. Jadi jangan sampai kita menggunakan sosial media itu merugi lah intinya ya. Ya. Harus bisa menjadi jalan kita, seperti yang Ustadz Koko katakan, jadi kunci kita untuk ke jannah gitu ya. Insya Allah jika kita bersahabat di dunia, dan insya Allah juga pasti nanti akan kita bertetangga di akhirat gitu, di surga juga ya. Gitu Ustadz ya Bang ya. Amin, insya Allah. Itu salah satu tagline kita nih kayaknya Ya, dari Ustadz Koko ya. Masya Allah juga ya. Bersahabat di dunia, bertetangga di surga, insya Allah. Itu yang menjadi visi kita. Mudah-mudahan ya kita bergabung dalam sebuah sahabat, insya Allah. Terima kasih sudah hadir di program kita saat ini, dan mudah-mudahan ilmunya semua bisa bermanfaat. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Mas Eko. Siap. Itulah sahabat program kita kali ini, dan jangan lupa seperti yang saya ucapkan tadi, di like, subscribe, dan komen ya. Jangan lupa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.